Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endaru Anugrah Saputra. Di video kali ini, kita akan membahas forum 2, masih di pelajaran prak pendidikan anti korupsi dan etik UMB. Pada forum 2 ini, materi yang akan kita bahas yaitu sikap profesional seorang sarjana. Topik yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada etik secara umum, yang kedua ada soft skill, yang ketiga ada prinsip dasar kehidupan, yang keempat ada sikap profesional sarjana, kemudian yang kelima ada topik yang akan dibahas yaitu ada sikap, yang keenam ada kesimpulan. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu etik secara umum. Etik secara umum. Banyak filosofi yang menaruh perhatian mendalam mengenai etika, misalnya Aristoteles, manusia tidak cukup hanya memiliki kapasitas intelektual yang tinggi, tetapi di sisi lain ia perlu diimbangi dengan pengetahuan etik yang memadai. Gabungan kedua unsur tersebut akan menciptakan manusia atau pribadi yang matang dalam pergaulan di lingkungan dan pada latarannya yang lebih luas lagi, masyarakat, bangsa, dan negara. Ada pendapat yang mengatakan orang modern adalah orang yang berperadaban dan orang yang berperadaban adalah orang yang beretika dan beragama. Dalam konteks ini, etika tidak dimaknai dalam arti sempit, tetapi dimaknai lebih luas, yaitu menyangkut kepribadian dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk cara-cara menanggapi cita-cita, atau menggapai cita-cita, keinginan, kesuksesan, dan lain-lain. Dilihat dari sejarah manusia, persoalan etika dengan segala cabangnya telah diteliti dan diperedam sejak para filosof Yunani hingga saat ini. Etika pada dasarnya adalah bagaimana cara untuk membangun kita untuk menuju sukses menurut Francisco. Etika dibutuhkan oleh manusia untuk menjawab persoalan fundamental, yaitu bagaimana saya harus hidup dan bertindak. Etika berkaitan dengan manajemen waktu, menyelesaikan pekerjaan dengan skala prioritas, motivasi untuk mencapai prestasi puncak, dan lain-lainnya. Yang kedua itu ada soft skill. Soft skill. Apa itu soft skill? Konsep tentang soft skill sebenarnya merupakan pengembangan dari konsep yang selama ini dikenal dengan istilah kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Soft skill sendiri diartikan sebagai kemampuan di luar kemampuan teknis dan akademis yang lebih mengutamakan kemampuan intra dan interpersonal. Bagaimana? Umumnya kelemahan di bidang soft skill berupa karakter yang melekat pada diri seseorang, butuh usaha keras untuk mengubahnya. Namun demikian, soft skill bukan sesuatu yang stagnan. Kemampuan ini bisa diasah dan diangkat seiring dengan pengalaman kerja. Ada banyak meningkatkan soft skill, salah satunya melalui learning by doing. Selain itu, soft skill juga bisa diasah dan ditingkatkan dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan. Untuk meningkatkan soft skill adalah dengan berinteraksi dan melakukan aktivitas dengan orang lain. Ketiga, prinsip dasar kehidupan. Soft skill atau kecerdasan emosional memiliki korelasi dengan prinsip-prinsip dasar kehidupan. Ya, hidup harus memiliki prinsip karena prinsip itulah yang akan menjadi pegangan dalam cara berpikir, cara merasa, dan cara bertindak. Orang yang tidak memiliki prinsip biasanya cenderung mudah dipengaruhi oleh orang lain, sikapnya tidak jelas, mudah berprasangka, bahkan mudah berpikir negatif. 10 prinsip kehidupan sebagai pegangan. Yang pertama, memiliki keimanan kepada Tuhan. Yang kedua, etika. Yang ketiga, kejujuran dan integritas. Yang keempat, bertanggung jawab. Yang kelima, hormat pada aturan dan hukum masyarakat. Yang keenam, hormat pada orang lain. Cinta. Yang ketujuh, cinta pada pekerjaan. Yang kedelapan, berusaha keras untuk menabung dan investasi. Yang kesembilan, mau bekerja keras. Dan yang kesepuluh, tepat waktu. Keempat, sikap profesional sarjana. Dalam dunia yang penuh persaingan
Saat ini, bergelar sarjana saja tidak cukup, tapi harus dilengkapi dengan sikap profesional. Yang dimaksud profesional adalah orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan. Atau definisi dari profesional adalah orang yang hidup dengan cara mempraktekkan suatu keterampilan atau keahlian tertentu yang terlibat dengan suatu kegiatan menurut keahliannya. Jadi dapat disimpulkan profesional yaitu orang-orang yang menjalankan profesi sesuai dengan keahliannya. Secara teoretik, seorang dikatakan profesional apabila di dalam dirinya terdapat tiga hal penting, yaitu skill, yang artinya orang tersebut harus benar-benar ahli di bidangnya. Kemudian ada knowledge, yang artinya orang tersebut harus dapat menguasai minimalnya berwawasan mengenai ilmu lain yang berkaitan dengan bidangnya. Kemudian yang ketiga ada attitude, yang artinya bukan hanya pintar akan tapi harus memiliki etika yang diterapkan dalam bidangnya. Yang kelima, sikap. Secara sederhana, sarjana adalah salah satu gelar yang didapatkan setelah menamatkan masa pendidikan di bangku kuliah atau universitas, tepatnya setara satu. Idealnya, seorang sarjana adalah sosok atau pribadi yang memiliki ilmu pengetahuan tinggi serta keterampilan yang tinggi pula, di mana ilmu pengetahuan dan keterampilan itu digunakan untuk berpikiran di tengah-tengah masyarakat atau dalam artian membangun masyarakat. Sejatinya, eksistensi seorang sarjana tidak saja dibangun oleh kemampuan intelektual, tetapi ia pun harus melengkapi dirinya dengan attitude atau sikap yang banyak kalangan saat ini yang mengatakan bahwa elemen penting dalam aktualisasi atau soft skill atau kejelasan emosional adalah sikap. Sikap merupakan aktualisasi dari pengetahuan dan penghayatan yang wujudnya dalam perilaku kita. Tidak mungkin seorang bersikap A, B, C, dan lain-lain apabila ia tidak memiliki pengetahuan dan perasaan sebagai dasar untuk bersikap. Kesimpulan, sukses tidaklah didapat melalui cara yang instan, melainkan perlu kerja keras dan proses yang panjang. Mungkin sepanjang kehidupan kita. Sukses merupakan kumpulan dari perbuatan dan tindakan kita yang cerdas dalam mengenali berbagai tantangan hidup. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Andaro Anugrah Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.